tujuan rakernas ini apakah memang untuk mendeklarasikan? Ya, habis ini setelah dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo, kita akan deklarasikan calon yang akan kita dukung. Hari ini ya Pak? Hari ini. Ya. Hari ini ya? Hadir ya Pak? Berarti? Calonnya hadir. Calonnya hadir. Nah, dari sini menurut saya yang paling keren adalah strategi dari Presiden Joko Widodo. Menurut saya berhasil dan juga ampuh. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo tidak mau terjebak, yaitu dalam menarasikan dukungan capres dan cawapres tertentu. Di sini bahkan Presiden Joko Widodo bahkan berpesan jangan terburu-buru, jangan kesusu. Nah, di sini sudah jelas dan juga clear ya dari sini, yaitu Presiden Joko Widodo tidak akan menyatakan dukungan salah satu capres apapun. Nah, padahal di sini yaitu dari pernyataan Budi Ari, yaitu setelah Presiden Joko Widodo membuka Rakernas Projo di sini akan langsung mengumumkan capres yang dimaksud, yaitu mendeklarasikan capres pada Pilpres 2024. Tetapi kenyataannya mendadak batal, yaitu bahkan juga deklarasinya berubah haluan, yaitu di rumah Pak Prabowo Subianto. Nah, dari statement ini ada yang sangat di luar dugaan, yaitu Pak Prabowo di sini adalah diundang dan juga akan hadir, tetapi pada waktu hari H ternyata tidak hadir. Entah kehadiran Pak Prabowo di sini entah ada halangan atau apa, tetapi menurut saya tidak ada halangan. Karena apa? Karena deklarasinya justru bergeser ke rumah Pak Prabowo Subianto, dan di situ Pak Prabowo juga sudah menyambut di situ. Dan juga yang paling unik, tanpa adanya Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bayangkan. Jadi di sini menurut saya sudah final ya, yaitu menurut saya Gibran tidak akan mau yaitu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto dan dukungan dari Presiden Joko Widodo, karena pada waktu deklarasi tanpa Presiden Joko Widodo berarti di sini sudah bisa disimpulkan Presiden Joko Widodo tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut saya di sini ya, dari analisa pemberitaan dan analisa dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada waktu pembukaan acara Projo kemarin, dan juga ditambah dari statement dari Ketua Projo di sini. Nah, seperti ini. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Yusuf Dumdum. Sebelumnya yakin dan PD akan deklarasi, inisial Mr. P. Nah, seperti ini. Pak Julhas, Pak AHY, Pak Yusril, semua ketua umum partai kita undang. Yang konfirm hadir siapa Pak? Semuanya sampai saat ini masih konfirm hadir. Pak Ganjar Pranowo diundang nggak Pak? Tidak. Juga. Tidak. Ya, oke. Nah, ternyata di sini Pak Ganjar Pranowo tidak diundang oleh Ketua Umum Projo. Nah, kemungkinan takut ya kalau Ganjar Pranowo diundang, Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Ya, siapa tahu tiba-tiba malah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan akhirnya semua kena perang oleh Presiden Joko Widodo. Bukan inisial Mr. P tetapi malah Mr. G, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, di sini emang sangat lucu sekali ya. Seharusnya kan ya sama-sama diundang lah, karena yang diundang Pak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, apalagi juga terkait capres ya. Diketahui juga keduanya juga sudah mendeklarasikan menjadi capres, dan bahkan juga Projo di situ ada yang mendukung Ganjar dan ada yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Seharusnya kedua-duanya diundang hingga Presiden Joko Widodo bisa memilih. Tetapi kenyataannya Pak Prabowo juga tidak hadir. Menurut saya yang absen itu Pak Prabowo Subianto karena memang ada undangan pada waktu itu. Beda dengan Ganjar Pranowo yang tidak diundang. Tetapi dari pemberitaan itu dikabarkan absen. Kalau absen kan diundang tetapi tidak datang. Tetapi Pak Ganjar Pranowo tidak ada undangan sama sekali. Bahkan dari pernyataan Budi Ari di sini. Lanjut lagi. Oh, Pak Ganjar dan Pak. Berarti yang diundang konfirmasi hanya Koalisi parpol yang Indonesia tergabung Maju. Dalam Koalisi Indonesia Maju. Pak, berarti tujuan Rakernas ini apakah memang untuk mendeklarasikan? Ya, habis ini setelah dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo, kita akan deklarasikan calon yang akan kita dukung. Hari ini ya Pak? Hari ini. Ya. Hari ini ya? Hadir ya Pak? Berarti? Calonnya hadir. Ya. Inisialnya Mr. P Pak? Ciri-ciri Istrinya Bahkan di sini juga calonnya hadir, ternyata juga tidak hadir. Nah, jadi di sini memang deklarasi dari Projo menurut saya berantakan ya, sangat berantakan. Yang pertama, Pak Prabowo Subianto yang akan dideklarasikan tidak datang, dan ternyata juga dari Presiden Joko Widodo juga memberikan pernyataannya jangan
jangan kesusu, jangan terburu-buru. Dan bahkan pada waktu lalu ketika Projo nekat deklarasi ke rumah Pak Prabowo Subianto juga bahkan tidak dihadiri oleh Gibran dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini kan masyarakat sudah bisa menyimpulkan ya arti dari semua ini, arti bahasa tubuh dari Gibran dan bahkan juga Presiden Joko Widodo itu seperti apa. Nah, di sini bahkan yang paling unik ya, yaitu ada berita seperti ini. Ini berjudul yaitu Projo batal deklarasi di depan Jokowi, Prabowo singgung pemimpin mencela-mencele. Nah, dari sini memang sangat lucu sekali ya. Yaitu di sini Jokowi sendiri menyinggung syarat pemimpin Indonesia ke depan yang harus berani, bukan hanya bicara banyak. Dari sana kata Budi dia menangkap sosok yang dimaksud adalah Prabowo Subianto. Sudah konsultasi. Jangan bilang ada perintah segala macam lah. Udah itu saja, sesuatu yang sudah jelas nggak usah diperjelas lagi. Nah, di sini menariknya Budi Ari menegaskan bahwa dukungan Projo kepada Prabowo bukanlah arahan dari Presiden Joko Widodo. Jadi di sini sudah jelas ya di sini, yaitu dukungan Projo kepada Pak Prabowo Subianto bukan arahan dari Presiden Joko Widodo. Clear, fix, dan juga sudah jelas di sini. Dari sini juga pada waktu dideklarasikan, yaitu Pak Prabowo Subianto juga meyakini ya masyarakat sudah cukup pintar untuk membedakan sosok pemimpin yang hanya mencela-mencele atau tidak dapat dipercaya. Dia pun menegaskan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Nah, di sini bahkan Pak Prabowo bilang jangan mengira rakyat kita bodoh. Jangan mengira rakyat kita tidak tahu siapa yang mencela-mencele. Siapa yang hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C, kata Pak Prabowo usai resmi menerima dukungan dari relawan pro Jokowi. Dari sini juga sangat lucu sekali ya, yang mencela-mencele itu siapa? Seharusnya Pak Prabowo mengaca lah. Ya, terlebih pada waktu acara Najwa Shihab kemarin ya, bahkan juga tidak mau ngaca. Seharusnya ngaca. Padahal dulu juga 2 kali di kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 itu sangat tidak mendukung dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan cenderung menjadi oposisi. Bahkan pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo menawari menjadi menteri, tiba-tiba Pak Prabowo bersedia. Itu pun juga menimbulkan pro dan kontra. Jadi siapa di sini yang mencela-mencele? Ya seharusnya kalau Pak Prabowo menjadi oposisi ya menurut saya ditolak menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Memang pada waktu lalu ketika Pak Prabowo menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo banyak pendukungnya yang terpecah. Dan sekarang ini dikabarkan dari berita atau survei yaitu memilih mendukung Anies Baswedan karena Pak Prabowo Subianto pada waktu lalu yaitu memutuskan untuk menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Gagal lagi, inisial P. Gak dapat jabatan, ngambek, dikasih jabatan kerjanya kayak itulah relawan palsu. Coba tanya Dokter Boyke, satu kata sama orang ini Coro. Bingung gitu muka si Budi Ari. Bangsat lu belum hilang but. Wah kakak Mr. P. Nah, padahal pada waktu lalu itu ya seharusnya Budi Ari ini sekarang kan sudah menjadi Menkominfo ya, menggantikan Johnny G. Plate. Seharusnya kan tidak usah bingung seperti ini ya, deklarasi Capres A, Capres B. Seharusnya kan sibuk dengan kerjaannya. Apalagi juga sekarang ini Menkominfo juga tersandung kasus ya pada waktu lalu yaitu BTS. Padahal juga sudah diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi juga sekarang judi online dan lain sebagainya, seharusnya kan gimana gitu ya. Tetapi malah sibuk copras-capres ya, nggak tahu lagi lah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.